sembahyang di kaos. Loh kita ini mau ngadep siapa? Pak, kalau kita diundang ke istana presiden, bertuku kelambiannya, Pak. Oh, ke istana presiden, ono kondangan kawinan, itu boleh kelambi yang paling apik. Padahal kita masih cepat di foto. Lah kita ini mau ketemu Allah Ta'ala pakai baju yang paling enak. Kadang-kadang tua mawar, kadang-kadang gak ketuaan. Seolah ibu-ibu, kadang-kadang rukun ini kata ditunda. Ya, terkambul nih, kamu jangan ikut tuh rukun nih, kalau ganti-ganti. Dia diunggah, kerodok gak ganti-ganti basic. Dicuci, sampai dia menghadap Allah. Sejadah sampai belauan. Tempat sujud tuh dikasih parfum. Sampai lengket kabeh baru ini. Mari ngono, aku akhir masalah bebek, mesti ayo gak sembahyang. Sembahyang ya, kalau pakai tadi ditinggalkan. Kalau salah pakai baju takwa, pakai songkok yang bagus, habis itu pakai parfum yang seger. Allahu Akbar. Lakukan itu. Urusan sampai akan dibikin gampang oleh Nabi Muhammad SAW. Ada satu orang datang ke Nabi Muhammad SAW. Lapor, ya Rasulullah. Nah, saya ini punya nafsu bergejolak, suka lihat haram, suka onani, suka zina. Terus pokoknya kesroi. Orang ini kesroi, nafsunya tidak terkendali. Apa jawabannya Nabi Muhammad? Terus kamu mau apa? Saya minta obat Rasulullah besok di dalam bait. Saya capek masih terus, saya kepingin di dalam bait. Apa kata Rasulullah? Ma'uhimati sholat. Ma'adabla sholat, kamu tidak menjadikan sholat dengan baik. Kalau sholatnya kamu baik, kalau sholatnya kamu bagus, maka nafsumu akan dididik dengan baik oleh Allah. Kalau kita punya nafsu itu tidak terkendali, kepingin ngombe, mari togel gagal tuku mana, perlu nomor gagal nyoba petang nomor, ngadep kono gak oleh nomor, pindah sawah sini ngadep mulon. Ini gimana ngono kok barang wis hasil kok mabuk, engko keladonan, engko selingkuh, engko chattingan wong wedok, ana bojone dihapus, disembunyikan nomornya dan macam-macam iki. Apa sebabnya? Kenapa ada seperti itu? Karena sholat kita tidak baik, ya, Bun. Coba sholat kita baik, bidhab. Bidhab itu bil adab, dengan tata krama ketika sembahyang. Maka nafsu kita akan diberikan pendidikan oleh Allah menjadi nafsu yang baik. Disitulah kita akan mendapat ketenangan hidup, karena ketenangan hanya didapat saat kita melaksanakan taat, dan tidak bisa kita melaksanakan taat dengan baik kecuali kita memperbaiki sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Ada satu sahabat waktu nanti kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya Rasulullah, bilang saudara saya cinta sama antum. Cinta sama saya? Iya, cinta sama antum Rasulullah. Jawaban kanjeng Nabi singkat. Orang itu sholat pada sholat, sembahyang pada sembahyang. Kata sahabat tadi, yaitu. Apa yaitu? Yaitu. Dulur ini kadang sembahyang, kadang enggak. Bukan ada sembahyang loh, Pak. Kadang sembahyang, kadang tidak. Ya laki pecis, enggak sembahyang. Utangnya ke diuber sampai rentenir, ngadep mulon, hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa ini? Kadang salat, kadang enggak. Kalau sudah banyak masalah, sholat. Kalau sudah waktunya banyak uang, kesehatan bagus, mapan, tak sembahyang. Kadang sembahyang, kadang enggak. Apa ini? Kata Nabi Muhammad, ana bari'un liman taraka shalah. Kata Nabi Muhammad SAW, aku bari'un. Baro'ah itu artinya melepaskan diri. Nah, di Al-Quran itu ada surat namanya Al-Baro'ah. Apa artinya? Surat pembebasan dari Allah untuk Siti Aisyah yang dituduh selingkuh. Makanya ada surat namanya Al-Baro'ah. Kata Nabi Muhammad, ana bari', aku angkat tangan. Bahasa pojok kampungnya, aku gak tanggung jawab liman taraka salah. Oleh orang umatku sih gak sembahyang, aku gak esok tolong. Ya apa Pak? Kalau kita nak ditolong Nabi Muhammad, udah tolong apa? Usai gandolan anu beb organisasiku, organisasi apapun, NUK, Muhammadiyah, Alirsat, NUK, apa wae, itu tidak bisa mendapatkan keberkahan kecuali mereka semua nuntut sama manusia yang paling barokah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang menolong kita kecuali Nabi Muhammad. Kata Rasulullah, loh, saudara kamu cinta sama saya? Iya, tapi sembahyang pun enggak. Ya itu Rasul kadang sembahyang, kadang enggak. Bukan enggak sholat, kadang sembahyang, kadang enggak. Apa kata Rasulullah? Ana bari, sudah saya angkat tangan, saya tidak bisa nolong orang yang tidak sholat. Pak, minta maaf Pak, nolong kecelakaan, jejak. Di rumah sakit dalam. Dari rumah sakit, aku gak mampu ini rujuk di Jember. Kawan di Jember. Jember gak mampu, rujuk. Kemana? Surabaya. Surabaya udah mampu, rujuk di Jakarta. Jakarta gak ngatasi, rujuk ke Singapura. Singapura gak ngatasi, rujuk ke Amerika. Akhirnya mati. Kenapa kok dioper-oper di rumah sakit? Karena terlalu parah. Makanya gak ngatasi rumah sakitnya. Sama orang yang tidak sholat itu parah.
sampai yang angkat tangan siapa? Manusia yang paling didengar ucapannya oleh Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita tidak perhatian Pak sama sholat. Kadang subuhnya offset. Kadang-kadang suami istri gak sembahyang. Ya apa terus? Kadang-kadang kayak Jumatan. Dan ini sampai ini ya Jumatan ini. Kayak Jumatan. Hari itu kadang-kadang sholatnya kata kerja. Ujana. Hidup kita cuma satu kali. Adunya makin miza. Orang bentuknya gak tolana. Temenana. Wal jannah makin balas. Surga tidak gratis. Harus ada yang kita perjuangkan. Kata Nabi Muhammad, yang mau ketemu saya, yang tahu kalau saya bisa yang menolong sampean, dan yang berharap mendapatkan syafaat dari Rasulullah, kata Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan pertolongan dari Nabi Muhammad SAW. Semoga hati kita dibuka oleh Allah. Abi Abdullah bin Umar Sakir itu matur, man yusamma talib ilim, man laysa lahu nasib min qiyamil lail. Kaisa uang ikut diceluk santri. Doa itu tidak bisa dibilang santri kalau santri itu tidak pernah qiyamul lail, sembahyang. Kata Hajjud, itu tidak pantas dipanggil qiyamul lail dan bisa dipanggil sebagai santri. Oh, mana yang diceluk Pak Ustadz? Kata keblas. Kau sudah jadi Ustadz. Gak usah sampai hanum jadi Ustadz kalau tidak qiyamul lail, gak usah. Gelar Ustadz, gelar guru itu hanya diberikan kepada orang yang mau menjaga qiyamul lail. Kadang-kadang yang pondok, Masya Allah, kayak malaikat terus. Gadu Umar Zino, tenang. Bukan jadi iblis. Kaki mulai, kau irita, lah hajra basauda, wala burda, wala sebenarnya. Kau mau baca Quran seminggu plus. Masya Allah, kadang-kadang kita ini yang jauh-jauh dari majlis ini. Di majlis baik, keluarnya tidak baik. Monggo kita pertahankan kebaikan ini. Kita perjuangkan sholat yang wajib-wajib. Terus yang lain-lain Beb, urusan buri Pak. Yang penting wajib dulu dilaksanakan. Nanti insya Allah Beb, saya masih bejat Beb. Tapi sembahyang apa ada sembahyang? Sembahyang Beb, puasa apa gak puasa? Puasa, selama sampai masih sholat. Dan selama sampai masih puasa, insya Allah akan datang pertolongan dari Allah Ta'ala. Amin Allahumma. Sak bejat-bejat di preman, sak rusak-rusak di pelacur, sak rusak-rusak di wong itu temen ambek ambek judi. Tapi selama dia masih sholat, selama dia masih puasa Ramadan, insya Allah akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin paling selamat Allah Ta'ala. Sebagai penutup, nanti wes cocok-cocok. Mungkin manfaat barokah. Diceritakan sampai lihat ya, barokahnya orang yang masih jaga sholat. Makanya ayo Pak, anaknya itu disuruh sembahyang. Kadang-kadang kita lihat anak kita dan sholat, kita biasa saja. Ini repot itu. Mungkin-mungkin kalau ada pengajian ini, amin. Oh, notar yang nggak sembahyang? Ada lah. Ada. Ini tak sembahyang repot. Jumatan buri-buri, gaul. Jumatan buri-buri. Jangan kiblat, ngomong-ngomongan be koncone. Kadang-kadang Jumatan be main HP. Jadinya bingung wedok ya. Kadang-kadang nangin parkiran, astagfirullah, tidak sholat. Dianggap lucu mana nih? Itu gak Jumatan, bekocok nih, kalau santai, dia tidak merasa berdosa sama sekali. Ini pikiran dari mana? Mari ini kalau budak sandal jepit, boleh ganti sandal anyar. Kalau dia wis gurih-gurih, kalau sandal mari. Wis, mari ini sandata. Saya kok tidak jelas, dia mesti wari, terakhir tidak jelas. Kamu kan gak sudah yang Jumatan, terkuami buri-buri. Sandal wis selesai kan ganti anyar mari. Ya repot, terus kalau pun kota amal. Ya repot, terus gak sembahyang, gak puasa, togel. Habib pesantren, mana wis mesti parah ya. Pengajiannya di fitnah waktu ini kasus. Mari ini laporan. Sun ini urip yang tau tenang, ya mesti wae nyekang riko dengan di. Waktu rikomi mesti ya. Kamu mabuk naga, mata abu aja. Betul aja gitu. Mata abu aja, rabu asa. Mengkuharong, togel, wangenom. Pas Habib fitnah, santet, buru macam-macam. Pas saya di banyak masalah deh, itu mesti wae. Orang kamu udah sembahyang, orang kalau masih puasa sama sholat, insya Allah akan diparingi barokah sama Allah. Ada satu ustaz Pak, dilapori sama satu ibu, Pak Ustaz saya ini banyak masalah Pak Ustaz. Katanya Pak Ustaznya, anakmu sembahyang apa sembahyang? Ya itu Pak Ustaz, kalau subuh anak saya ada sembahyang. Loh, kenapa pada sholat anak sembahyang? Kenapa ada dibangunkan? Kata si ibu tadi itu, menjadi itu Pak Ustaz, kalau saya bangunkan nanti sekolahnya ngantuk.
Waduh, yakin. Kadang-kadang malu membangunkan anak karena takut anaknya ngantuk tuh. Dari Pak Ustadz, saya mau tanya, iya. Kalau rumah sampean kobongan, LPG bledos, kobongan, listrik konslet kobong kemarin. Anak sampean tidur di kamar, dibangunkan apa berarti dibangunkan? Ditangani udah ditangani. Itu apa kobong? Api sudah berkobar. Kira-kira sampean bangunkan anak apa enggak? Cek. Walaupun ngamuk anak gak ngurus. Seperti anakku selamat. Kata ibu tadi, wah ya saya bangunkan Pak Ustadz. Loh, kalau sekolahnya ngantuk, waduh udah apa Pak Ustadz daripada anak saya mati. Apa kata Pak Ustadz? Kamu saja mau membangunkan anak dengan paksa untuk urusan sekolah, untuk urusan api dunia. Kamu tahu anak sampai yang tidak sholat 1 kali dengan sengaja, itu namanya ditulis di pintu jahanam. Ismuhu maktub ala babi jahanam. Namanya ditulis di pintu jahanam, buron malaikat malaikat. Lo kok bisa sampai rokaan tenang loh, anak buron malaikat malik. Itu buronnya Kapolres ini, buronnya malaikat malik. Mau udang garam, disuruh ambil kopi hitam. Anak gak sembahyang ya. Lo kan bisa santai loh, anak gak sembahyang ya. Pak, saya sopir, beb, gak ngatasi waktu gue beb. Pegawai kita nampak, walaupun sopir, walaupun presiden, kalau sakit perut kita tuh baru jeding, gak mungkin. Ya masa kita kejeding 4 menit bisa, 5 menit bisa. Masa sholat yang 3 menit tidak bisa. Padahal sholat kita hanya sebentar. Dan itulah sholat yang kita jaga akan diperbaiki hukuman kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kita diperbaiki oleh ta'ala. Sebagai penutup diceritakan di zaman Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Sedang Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Wali ya, Imam Ghazali wali. Satu hari Imam Ghazali ini beliau naik unta melewati padang pasir. Ketika melewati padang pasir, Imam Ghazali radhiyallahu anhu, ternyata beliau pada saat itu, waktu itu Imam Ghazali radhiyallahu anhu dibegal, ambil geng unta. Kalau saya kan geng motor, dia numpak unta, dibegal, disekap Imam Ghazali, ditawarin di pohon. Habis itu barang-barang yang Ghazali dibawa ke bos, sampai di kemahnya si bos dibongkar. Tasnya Imam Ghazali dibongkar, ternyata tidak ada uang, tidak ada beras, tidak ada makanan, isinya kotak, semuanya adalah kitab. Namanya ulama, gawane kitab. Lagi ini budal pengajian, sedih kantongi di Samsulun dia ya. Masya Allah. Gak bawa tasbih, walaupun yang pengajian seiring ngambil rokok kadang-kadang putar balik sepeda gara-gara rokok ketinggalan ya. Masa Allah. Katanya si maling, Riko, panjenengan kok tidak bawa makanan, kok semuanya kitab. Sebetulnya siapa panjenengan? Kata si Imam Ghazali, saya Muhammad. Muhammad anak sopo? Muhammad bin Muhammad. Bin sopo mana? Bin Muhammad. Bin sopo mana? Bin Muhammad. Betul nih Al-Ghazali. Saya dari Khurasan, saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Duh, sampai Imam Ghazali yang terkenal itu. Oh, iya betul. Yang viral itu, yang pidatone enak apal Quran alim itu. Iya. Zaman dulu nggak WA tak viral. Tapi gak kenal zaman kurungu jeneng gak ro. Karo rai. Ketika lihat muka Imam Ghazali, astagfirullah, panjenengan wali yo. Ulama yang terkenal itu. Iya. Tapi karena ini sudah kadung disekap, sultan apes tak mau dilepas. Ternyata waktu itu sudah maghrib, azan maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ternyata kelompoknya maling dari itu, kelompok begal itu, teko kantong nyurok kurma, baca doa, Allahumma laka sumtu, wa bika amantu, wa ala rizqika aftartu. Dimakan kurmanya, minum air. Imam Ghazali heran, panjenengan puasa Pak? Ngene-ngene. Puasa sering kemis yang kau absen. Lah tapi kok nyolong profesi lu di mana ya? Nanti penghasilan menipis corona ya, yang nyolong sini. Kalau di mana? Tapi sampai kok puasa lo? Ini aku ngaji ambil guruku. Jadi Pak Yai kalau oleh ninggal sholat, ambil kalau oleh ninggal puasa. Karena mungkin sebenarnya masih puasa, insya Allah anak tunjuk. Imam Ghazali Maison. Iya. Mari kalau ada Akbar, sholat berjamaah. Sama cowok ini deh, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, sampai menit sana sholat sunnah nih.
Heran gue itu. Sampai sembahyang, iya ini. Walaupun rai Hollywood, hati Hadramut ya. Wah, ngawur. Kiai saya butuh abjad ini ya. Imbangi rakyat. Jadi ini paling ibu gini sudah. Walaupun rai tidak meyakinkan gini, pateng masjid ini tak antemi terus biar tak tahu absen. Kata Imam Ghazali subhanallah. Akhirnya dilepas Imam Ghazali pergi. Ba'da fatrah, setelah beberapa tahun kemudian Imam Ghazali haji tawaf di Ka'bah. Tawaf itu mumpung-mumpung naik Ka'bah itu kan. Ketika tawaf ada di Ka'bah, ternyata di depannya Imam Ghazali geng unta itu sing nempatan pasir itu, di komplotan itu sing bekal Imam Ghazali zaman itu. Ternyata sekarang pakai kain ihram, ganteng putih-putih, labbaik Allahumma labbaik. Akhirnya selesai tawaf di pinggirnya Imam Ghazali. Terus sampai sekarang ada di tawaf. Apa kata si pemimpin perampok? Imam, itu dulu saya perampok. Sekarang saya dengan anak buah saya semuanya sudah berubah menjadi orang yang soleh. Kami tobat, terus tak bekal mana buka toko saya. Ya walaupun sepi-sepian ya barang-barangnya, penghasilan tipis yang buka toko, ya penghasilan seono sebenarnya kena kemangan, tapi saya kaku sudah yang ibadah. Kata Imam Ghazali, shadaqah Rasulullah. Betul kanjeng Nabi. Selama orang itu masih sholat, selama dia masih puasa Ramadan, dan selama dia masih mau peduli dengan syariat Nabi Muhammad, insya Allah akan datang pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Rasulullah bilang, kalau mau ketemu sama saya, jangan tinggalkan sholat, jangan tinggalkan puasa. Insya Allah nafsu akan diberikan pendidikan yang baik oleh Allah Taala. Akan tiba masanya kita mendapatkan hidayah. Jangan lihat riwayat preman yang rusak itu mesti dia masih pernah sholat walaupun dia ahli pendosa. Tetap sama Allah dikasih hidayah. Apa sebab? Karena mereka masih mau menjaga sholat dan mau menjaga puasa Ramadan. Semoga hati kita dibuka oleh Allah. Semoga kita dipertemukan dengan Nabi Muhammad SAW. Semoga umur yang pendek ini kita diberikan umur yang barokah oleh Allah. Tambah tua, tambah baik insya Allah. Tambah tua, tambah soleh insya Allah. Ya lebih buka hati kami di majlis ini ya Allah. Sadarkan kalau kami akan pindah ke alam selanjutnya ya Rabbi. Buka hati kami untuk memanfaatkan anak, keluarga, harta kami, jabatan kami, dan semua yang kami miliki untuk mencuri perhatian Nabi Muhammad SAW. Ya Rabb, di bulan Maulid kami masih sempat melihat haram, berbuat dosa. Di tempat ini maafkan dosa kami ya Allah. Maafkan dosa murid-murid kami ya Rabbi. Maafkan dosa orang-orang yang hadir di majlis ini ya Allah. Ya Rabbi, kami masih menodai kehormatan bulan Maulid. Maafkan dosa kami ya Allah. Berikan kami hidayah, pulang dari majlis ini menjadi orang yang lebih baik ya Rabb. Menjadi orang yang dekat dengan Nabi Muhammad. Ya Rabb, berikan kami rezeki yang halal yang barakah. Berikan kami keberkahan dunia sampai akhirat. Dan kami mohon ya Rabb, apabila tiba saatnya kami wafat, semoga umur kita ditutup dalam keadaan husnul khatimah, bi khair wal afiyah wa lakum ya salihah. Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farij 'alal muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Allah, Ya Arhamar Rahimin. Diangkat tangannya. Ya Arhamar Rahimin. Ibu-ibu sebentar. Farij 'alal muslimin. Sekali lagi. Ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb. Ya Arhamar Rahimin. Farij 'alal muslimin. Walaupun ya salihah. Al-Fatihah. Mungkin dari keterangan saya barokah saya manfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.